Malam itu, angin gunung berdesir lirih, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Wulan duduk di balai-balai kayu depan rumahnya, menatap bulan separuh yang menggantung di langit kelam. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di ladang. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, Wulan terbiasa tidur di mana saja ketika kantuk menyerang, entah di dalam rumah atau di teras yang terbuka. Malam itu, ia memilih berbaring di sana, membiarkan angin malam menyapu wajahnya, membelai rambut panjangnya yang terurai. Tanpa ia sadari, bayangan hitam mengintai dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan besar yang mengelilingi rumahnya. Saat kantuk semakin menyeretnya ke alam mimpi, Wulan merasa sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya mendadak menjadi lebih dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aroma busuk menyeruak, bercampur dengan wewangian bunga kenanga yang begitu kuat hingga menusuk hidungnya. Matanya yang hampir terpejam mendadak terbuka, hatinya berdebar kencang. Namun, tak ada apapun di sekelilingnya, hanya gelap dan desiran dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Ia berusaha mengabaikan perasaan ganjil itu dan kembali membiarkan dirinya tenggelam dalam tidur. Dalam mimpi, ia melihat seorang pria asing berdiri di hadapannya. Sosok itu begitu tampan, mengenakan kain lurik dengan sorot mata yang menenangkan. Wulan merasa tubuhnya begitu ringan, seolah melayang dalam pelukan hangat pria itu. Ia merasakan sentuhan lembut di pipinya, napas hangat di telinganya. Pria itu membisikkan sesuatu, kalimat yang terdengar jauh dan samar, seolah berasal dari dimensi lain. Wulan ingin bergerak, ingin membuka matanya, tetapi tubuhnya terasa berat. Sadar dan tidak sadar bercampur menjadi satu, seperti ada kekuatan yang mengikatnya dalam mimpi yang nyata. Malam semakin larut, namun Wulan tak menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bayangan gelap yang mengintai sejak tadi kini berdiri tepat di samping balai-balai tempatnya tidur. Makhluk itu bertubuh besar, berbulu tebal, dan bermata merah menyala. Nafasnya berat, menghembuskan aroma anyir yang memenuhi udara. Dengan gerakan halus namun penuh kuasa, ia membungkuk, mendekati tubuh Wulan yang terlelap. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan, hanya kesunyian yang menggantung di udara, menyaksikan peristiwa yang tak boleh terjadi. Ketika fajar mulai menyingsing, Wulan terbangun dengan perasaan aneh di tubuhnya. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa lemas seperti telah melewati sesuatu yang melelahkan. Ia menatap sekeliling, masih berada di balai-balai depan rumahnya, tetapi perasaannya tak lagi sama. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terlihat tetapi terasa begitu nyata. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengingat mimpi yang tadi menghantuinya, namun semakin ia mencoba, semakin samar bayangan pria tampan itu. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang mengendap dalam dirinya, seperti firasat buruk yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Sejak malam itu, Wulan merasa ada yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya lemas, sering merasa pusing, dan mual setiap pagi. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja di ladang. Namun, semakin hari, perubahan itu semakin nyata. Perutnya mulai membesar meski ia yakin tak pernah berhubungan dengan siapapun. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui mimpi-mimpi aneh yang tak bisa ia pahami, mimpi tentang hutan gelap, suara napas berat yang menghembus di belakangnya, dan sosok tinggi berbulu yang selalu mengawasinya dari bayangan. Tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Para wanita di desa menatapnya dengan curiga, sementara lelaki-lelaki tua menggelengkan kepala setiap kali melihatnya lewat. Janda muda tapi tiba-tiba mengandung. "Siapa, bapaknya?" tanya seseorang dengan nada sinis. Wulan tak bisa menjawab. Ia sendiri tak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik realitas yang ia kenal. Suatu malam, Wulan duduk di depan cermin tua di kamarnya. Lilin kecil menerangi wajahnya yang tampak pucat. Tiba-tiba, dari bayangan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok hitam tinggi, dengan mata merah menyala, berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa berkedip. Nafasnya berat, memenuhi ruangan dengan hawa panas yang mencekik. Wulan ingin berteriak, tetapi suaranya seakan terperangkap di tenggorokan. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, meninggalkan cermin dengan bayangan yang perlahan memudar. Ketakutan semakin merayap dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, ia mendengar suara langkah berat di luar rumahnya, meskipun ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana.
Daun-daun pisang di belakang rumahnya bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang besar bersembunyi di baliknya. Bahkan binatang di desa, anjing dan ayam, tiba-tiba menjadi gelisah setiap kali ia melintas, seolah mereka bisa mencium sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Akhirnya, seorang dukun tua datang ke rumahnya, membawa segenggam bunga kenanga dan dupa. Ia menatap Wulan dengan mata tajam sebelum berbisik lirih, "Kau mengandung sesuatu yang bukan milik dunia ini." Tubuh Wulan bergetar hebat. Ia ingin menyangkal, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata sang dukun bukan sekadar omong kosong. Ada sesuatu dalam rahimnya, sesuatu yang perlahan tumbuh dan menuntut haknya untuk dilahirkan ke dunia. Sejak pertemuannya dengan dukun tua itu, Wulan merasa dunianya semakin kacau. Kata-kata sang dukun terus terngiang di kepalanya, "Kau mengandung sesuatu yang bukan milik dunia ini." Setiap malam, ia merasa perutnya semakin berat, seolah ada kehidupan di dalamnya yang tumbuh dengan cara yang tidak wajar. Namun, bukan hanya perutnya yang berubah. Tubuhnya mulai merasakan hal-hal aneh, kadang ia terbangun di tempat yang tidak ia ingat, kadang ia mendengar bisikan halus di telinganya yang menyebut namanya dengan suara serak dan berat. Penduduk desa mulai benar-benar takut padanya. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya, bahkan tetangga yang dulu sering membantunya kini menjauh tanpa alasan. Beberapa orang berbisik bahwa Wulan telah terkena kutukan, sementara yang lain berspekulasi bahwa ia telah berhubungan dengan makhluk halus. Wulan ingin menyangkal semuanya, ingin berteriak bahwa ia juga korban, tetapi bagaimana bisa? Bahkan ia sendiri tidak bisa memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Pada suatu malam, rasa sakit yang luar biasa menghantamnya. Perutnya bergerak dengan cara yang tidak normal, seakan ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar lebih cepat dari waktunya. Wulan jatuh ke lantai, mencengkeram perutnya yang berdenyut hebat. Dari dalam dinding rumahnya, ia mendengar suara geraman rendah, seperti suara binatang buas yang menunggunya. Lilin-lilin di sekitarnya berkedip sebelum akhirnya padam, meninggalkannya dalam kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, sesuatu bergerak di sudut kamar. Nafas berat yang familiar itu terdengar lagi, makin dekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Wulan merangkak ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Dari bayangan, dua mata merah menyala mulai muncul, disertai tubuh besar berbulu yang beringsut keluar dari kegelapan. "Anak kita akan segera lahir," suara berat itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan jantung Wulan hingga hampir meledak karena ketakutan. Air mata mengalir di pipi Wulan. Ia tidak ingin mempercayai kenyataan ini, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa semua ini memang tak bisa dihindari. Ia kini bukan hanya seorang janda malang yang ditinggalkan suaminya. Ia adalah wanita yang mengandung anak dari makhluk yang seharusnya tidak pernah ada di dunia manusia. Dan malam ini, ia tahu, sesuatu akan berubah selamanya. Malam semakin larut, tetapi rasa sakit di perut Wulan semakin menjadi. Tubuhnya terasa seperti dirobek dari dalam, seolah ada sesuatu yang ingin keluar lebih cepat dari waktunya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara tangannya mencengkeram erat lantai kayu yang berderit di bawahnya. Suara gemuruh terdengar di luar rumah, angin bertiup kencang, dan pepohonan bergoyang liar, seolah alam pun merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Di dalam perutnya, gerakan itu semakin kuat, bukan seperti bayi biasa yang menendang, melainkan sesuatu yang menggeliat dengan cara yang tak manusiawi. Wulan terjatuh ke lantai, terengah-engah, matanya membelalak ketakutan. Dalam keterpurukannya, ia melihat bayangan besar yang melayang di sudut ruangan. Makhluk itu masih di sana, mengawasi, menunggu. Matanya yang merah menyala menatapnya dengan penuh kepemilikan, seolah ia bukan lagi manusia biasa, melainkan bagian dari dunia kegelapan yang tak bisa ia hindari. "Jangan melawan," suara berat itu menggema di sekelilingnya, membuat tubuh Wulan semakin lemas. Tiba-tiba, suara seperti tulang yang bergeser terdengar dari dalam dirinya. Wulan menjerit, perutnya bergerak seolah ada sesuatu yang sedang mencoba merobek jalan keluar. Ia menangis, meronta, mencoba melawan sesuatu yang tak bisa dilawan. Rasa sakitnya tak tertahankan, lebih menyiksa dari kelahiran manusia biasa. Tubuhnya kejang, kuku-kuku jarinya mencakar lantai hingga berdarah. Dalam pandangan yang mulai kabur, ia melihat bayangan makhluk itu semakin mendekat, tangannya yang berbulu kasar terulur ke arahnya, seolah siap menyambut kelahiran anaknya. Di luar, langit berubah menjadi merah darah. Petir menyambar tanpa suara, menerangi desa yang kini sunyi senyap.
Anjing-anjing melolong panjang sebelum akhirnya terdiam, seolah mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sementara itu, di dalam rumah kecilnya, Wulan merasa sesuatu yang besar keluar dari tubuhnya dengan paksa. Jeritannya memenuhi malam, lalu semuanya menjadi gelap. Keheningan merajai rumah itu. Tak ada suara, tak ada gerakan. Namun, di sudut ruangan, sepasang mata merah kecil mulai terbuka, menatap dunia untuk pertama kalinya. Kesunyian yang mencekam memenuhi ruangan setelah jeritan Wulan mereda. Tubuhnya tergeletak di lantai, tak bergerak, napasnya tersengal-sengal, nyaris tak bersisa. Namun, di antara keheningan itu, suara yang lebih mengerikan muncul, tangisan bayi. Tapi tangisan itu bukan seperti bayi manusia biasa. Suaranya serak, dalam, dan bergema, seolah berasal dari perut bumi yang paling gelap. Udara di dalam kamar semakin dingin, aroma anyir bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, Wulan berusaha mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab mencari sumber suara itu. Di antara bayangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin menjerit, tapi suara tak lagi keluar dari tenggorokannya. Bayi itu tergeletak di lantai, tetapi tubuhnya bukan seperti bayi manusia. Kulitnya gelap, hampir keunguan, dengan bulu-bulu halus yang mulai tumbuh di punggungnya. Matanya merah menyala, lebih menyerupai mata genderuwo yang selama ini menghantuinya. Sosok besar yang berdiri di sudut ruangan perlahan mendekat. Genderuwo itu menatap bayinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kebanggaan dan rasa kepemilikan yang mutlak. Ia berlutut, lalu dengan tangan berbulu dan cakar yang panjang, ia mengangkat bayi itu. Bayi tersebut langsung terdiam, seolah mengenali asal-usulnya. Dia adalah bagian darimu, tapi juga bagian dari dunia kami, suara. Makhluk itu bergema dalam ruangan. Wulan menatap pemandangan itu dengan air mata mengalir deras. Ia ingin menyangkal, ingin menolak keberadaan makhluk kecil yang baru saja lahir dari rahimnya. Tapi tubuhnya terlalu lemah, dan pikirannya terlalu hancur untuk memahami kenyataan ini. Ini bukan anak manusia, ini adalah makhluk yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa anak ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga membawa kegelapan yang lebih besar ke dunia ini. Di luar, angin masih berhembus kencang, dan langit tetap berwarna merah darah. Pepohonan bergoyang, seolah membisikkan sesuatu yang menyeramkan. Dan di dalam rumah kecil itu, seorang ibu baru menatap anaknya, bukan dengan kasih sayang, tetapi dengan ketakutan yang mendalam. Sejak malam itu, Wulan tidak lagi sama. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, dan pikirannya terus dihantui ketakutan. Bayi yang lahir dari rahimnya kini berada dalam gendongan makhluk yang telah mengubah hidupnya. Namun, yang paling membuatnya takut adalah sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan, ikatan yang perlahan tumbuh antara dirinya dan makhluk itu. Setiap kali bayi itu menangis, tubuhnya seolah merespons dengan rasa sakit yang luar biasa, seakan mereka masih terhubung oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar darah. Hari-hari berlalu, tetapi bayi itu tidak berkembang seperti manusia biasa. Dalam hitungan hari, tubuhnya membesar lebih cepat dari yang seharusnya. Dari bayi yang baru lahir, ia berubah menjadi sosok kecil yang mulai bisa merangkak, lalu berdiri. Matanya yang merah terus memancarkan kilatan aneh, dan setiap malam, suara-suara dari luar rumah semakin sering terdengar, suara-suara berat yang berbisik, seolah ada makhluk-makhluk lain yang datang untuk menyaksikan pertumbuhan anak itu. Wulan ingin membuangnya, ingin lari dari semua ini. Tetapi setiap kali ia mencoba, tubuhnya membeku, suaranya menghilang, dan genderuwo itu akan muncul dari bayangan dengan tatapan penuh peringatan. Dia adalah takdirmu, makhluk itu berbisik suatu malam, suaranya memenuhi ruangan tanpa perlu berbicara. Wulan tidak bisa menolak, tidak bisa lari. Ia hanya bisa duduk dalam ketakutan, menyaksikan anaknya tumbuh menjadi sesuatu yang bukan manusia. Penduduk desa mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang berani mendekat ke rumah Wulan, ingin tahu apa yang terjadi. Namun, setiap kali mereka mencoba, sesuatu selalu menghalangi mereka, entah itu angin kencang yang tiba-tiba datang, suara aneh dari dalam rumah, atau perasaan merinding yang membuat mereka mundur. Kabar pun mulai menyebar bahwa rumah Wulan bukan lagi tempat manusia, melainkan sarang kegelapan yang tak boleh didekati. Pada suatu malam, saat bulan bersinar pucat dan langit begitu sunyi, Wulan mendengar suara langkah kecil mendekatinya. Ia menoleh, dan di hadapannya, anak itu berdiri. Tapi kini,
Ia bukan lagi bayi, ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menyeramkan. Dengan suara serak yang tak seharusnya dimiliki seorang anak kecil, ia berbicara untuk pertama kalinya. "Ibu." Wulan menatap makhluk kecil di hadapannya, anak yang seharusnya ia lahirkan dengan cinta, tetapi kini berdiri sebagai sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Kata "ibu" yang keluar dari mulutnya terdengar asing, seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh di luar alam fana. Tubuh anak itu terus tumbuh dengan cepat, dan semakin besar dirinya, semakin kuat aura gelap yang menyelimutinya. Wulan bisa merasakan hawa dingin yang merayapi kulitnya, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Di luar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bulan yang bersinar di langit kini tertutup kabut hitam pekat, seolah dunia pun menolak untuk menyaksikan kelahiran makhluk ini. Wulan berusaha mengumpulkan keberanian, mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Anak itu menatapnya dengan mata merah yang penuh dengan sesuatu yang lebih tua dari usianya, sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang anak kecil. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik bayangan. Genderuwo itu muncul lagi, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia berdiri di belakang anak itu, seperti seorang raja yang sedang mengawasi pewarisnya. Dia telah siap, suara dalam dan bergema itu memenuhi ruangan. Wulan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, dia masih anak-anak, suaranya hampir tak terdengar, lebih seperti bisikan putus asa. Genderuwo itu tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang mengerikan. "Dia bukan manusia, dia adalah penerus kami," katanya, lalu menunduk menatap anak itu. Makhluk kecil itu balas menatapnya, lalu perlahan mengulurkan tangannya ke arah Wulan. Wulan mundur ketakutan, tetapi tubuhnya masih terasa berat dan lemah. Jari-jari kecil yang hitam itu mendekatinya, dan saat menyentuh kulitnya, sesuatu yang dingin langsung merayapi tubuhnya, seolah menyedot sisa kemanusiaannya. Teriakan Wulan menggema di malam yang sunyi. Suara itu terdengar ke seluruh desa, tetapi tak ada yang berani mendekat. Di luar, pohon-pohon bergetar, bayangan-bayangan menari di bawah cahaya bulan yang tersisa. Malam itu, seorang ibu kehilangan anaknya, atau mungkin, anak itu telah kehilangan ibunya.